Sederet kesesatan Al Zaitun dibongkar, santri pergi, Panji Gumilang meradang. Sampai kapanpun tidak bakal ada teroris. Camkan itu. Yang biasa taat sama orang tua, nurut sama orang tua gitu ya. Jadi agak ngebangkang gitu anak. Jadi dia lebih patuh ke kelompoknya dan jarang pulang ke rumah gitu, sering-sering keluar ke rumah gitu. Jadi kebiasaannya jadi menyimpang. Ya, kalau ada beneran ya indikasi ataupun ya terorisme di sana, pasti Densus 88 ya memang ke sana. Tapi masalahnya kalau backingannya lebih kuat, ya gimana terus ya kan, seperti itu juga yang menjadi persoalan. Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu negara kita itu seperti apa ya. Kalau kuat backingannya ya aman-aman aja gitu kan. Mungkin memang udah mulai banyak yang bertanya nih wali santri, sebenarnya di Al Zaitun itu ada apa, anak saya di seperti apa kan gitu ya. Kalau wali santri yang bisa berpikir pikiran jernih harusnya tahu tindakan apa yang akan diambil sebagai wali santri, sebagai orang tua ya. Mengenai apa yang dikatakan oleh Bapak Panji Gumilang bahwa tidak ada kelompok T di sana, ya itu semua hanya tuduhan. Ya alhamdulillah kalau misalnya memang benar semua itu tidak ada. Akan tetapi ya berdasarkan jejak digital yang ada, ya kita tahu juga bahwa jejak digital itu susah dihapus, bahkan nyaris nggak bisa dihapus. Kalau bisa kita nunggu dari MUI sudah mengeluarkan dari 2002, jadi ada. Meskipun sekarang diterusin lagi, saya terus aja. Sekarang terusin lagi. MUI dan Kementerian Agama melihatnya dulu kan memang pada awal-awal berdiri banyak pejabat yang di sana mungkin dianggap ya ini apa produk politik atau mungkin ada intervensi, karena memang kita memahami dalam dunia politik itu siapa yang punya masa besar pasti akan diperhitungkan. Dan mungkin karena melihat ada tokoh-tokoh besar sehingga mungkin enggan. Kemudian mereka juga berkenaan dengan konsep nubuahnya juga, dengan kenabiannya juga yang ada pada mereka. Bahkan ada keyakinan diantaranya di Neo NII ini adalah yang mereka tidak mewajibkan sholat. Nah, ini adalah hasil temuan MUI di tahun 2002, sudah lama sebenarnya ya. Tapi mengapa kemudian dengan adanya, boleh saya bilang ada fatwa sesat terjadi di situ Pak Kiai ya? Ya. Kita akan memberikan kajian dan kalau di MUI dulu memang rekomendasinya karena ini menyangkut banyak umat, meminta kepada pemerintah untuk dibina. Sebagai fatwa bahwa walaupun ini di luar agama, tapi ketika disampaikan Panji Gumilang ini akan menjadi sah dan diberlakukan dalam sebuah kelompok. Jadi ini antara NII, Isabugi dalam lembaga kerasulan menjadi paket komplit. Kalau menurut saya paket sesat dan menyesatkan. Walaupun sebenarnya kita melihat respon pemerintah menurut saya lambat. Karena ketika bicara tentang Al Zaitun, MUI dan Kementerian Agama 2002 sudah mengadakan penelitian dan hasilnya sudah final. Namun itu ternyata tidak bisa menjadi rekomendasi untuk aparat menindak karena dianggap ini penilaian internal ya, yang harus nanti ada cross check data dan segala. Padahal hasilnya sudah jelas antara hubungan antara NI dan Al Zaitun, hubungan tentang pemimpinan, hubungan tentang dana, hubungan tentang historis, bahwa ternyata sudah jelas gamblang bahwa pimpinan NI dan pimpinan Al Zaitun ya sama, satu orang Panji Gumilang. Ini yang akhirnya menimbulkan kesan di masyarakat sepertinya pemerintah lamban. Ini produk politik sebenarnya. Makanya kita berharap singkirkan persoalan politik. Ini persoalan anak bangsa, ini harus diselesaikan. Pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang mulai meradang karena setelah kesesatan ponpes itu dibongkar satu persatu, santri mulai kabur. Kanal YouTube @ajabibi Minggu 21 Mei 2023 menyatakan meradangnya Panji Gumilang itu terlihat dari penyampaian tausiahnya. Hei anak-anakku jangan terpengaruh, hei wali santri jangan terpengaruh, ujar Panji Gumilang. Lalu dengan nada tinggi Panji Gumilang melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya menyebarkan api dan fitnah kepada Ponpes Al Zaitun. Panji menyebut tuduhan terorisme, radikalisme, dan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun semakin menjadi-jadi dan dikembangbiakkan di tengah publik. Tentunya melahap-lahap itu manusia yang mau dijadikan api, ucap Panji Gumilang. Lalu dengan nada tinggi Panji Gumilang melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya menyebarkan api dan fitnah kepada Ponpes Al Zaitun. Panji menyebut tuduhan teroris, radikalisme, dan ajaran sesat di Ponpes Al Zaitun semakin menjadi-jadi dan dikembangbiakkan di tengah publik. Tentunya melap-lap itu manusia yang mau dijadikan api, ucap Panji Gumilang. Menurut Panji, jika memang terbukti Ponpes Al Zaitun menjadi seorang teroris, maka pemerintah pasti telah mengutus tim Densus anti teror untuk melakukan penyergapan di ponpes miliknya tersebut.
Kalau memang jadi pusat teroris pastilah akan ada Densus 88, tapi nyatanya tidak, ungkap Panji Gumilang. Ironisnya Panji Gumilang justru tidak membahas soal ajaran-ajaran sesat yang selama ini menjadi landasan kaburnya para santri. Mulai dari saf salat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermadhab dengan Insinyur Soekarno, khutbah Jumat oleh santriwati. Adzan jalannya khutbah menggunakan kitab Injil, mengemahkan nyanyian lagu dari Israel dan salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ke tanah suci cukup ke Indramayu. Semua kesesatan itu tak ada yang disebut oleh Panji Gumilang. Bahkan Ustadz Abdul Somad sampai menyatakan bodoh ketika Panji Gumilang mengumandangkan salam ala Yahudi, tapi Panji Gumilang tak membahasnya. Pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang mulai meradang karena setelah kesesatan ponpes itu dibongkar satu persatu, santri mulai kabur. Kanal YouTube @ajabibi Minggu 21 Mei 2023 menyatakan meradangnya Panji Gumilang itu terlihat dari penyampaian tausiahnya. "Hei anak-anakku, jangan terpengaruh. Hei wali santri, jangan terpengaruh," ujar Panji Gumilang. Lalu dengan nada tinggi Panji Gumilang melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya menyebarkan api dan fitnah kepada Ponpes Al-Zaitun. Panji menyebut tuduhan terorisme, radikalisme, dan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun semakin menjadi-jadi dan dikembangbiakkan di tengah publik. Tentunya melahap-lahap itu manusia yang mau dijadikan api, ucap Panji Gumilang. Lalu dengan nada tinggi Panji Gumilang melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya menyebarkan api dan fitnah kepada Ponpes Al-Zaitun. Panji menyebut tuduhan teroris, radikalisme, dan ajaran sesat di Ponpes Al-Zaitun semakin menjadi-jadi dan dikembangbiakkan di tengah publik. Tentunya melap-lap itu manusia yang mau dijadikan api, ucap Panji Gumilang. Menurut Panji, jika memang terbukti Ponpes Al-Zaitun menjadi seorang teroris, maka pemerintah pasti telah mengutus tim Densus anti teror untuk melakukan penyergapan di ponpes miliknya tersebut. Kalau memang jadi pusat teroris pastilah akan ada Densus 88, tapi nyatanya tidak, ungkap Panji Gumilang. Ironisnya Panji Gumilang justru tidak membahas soal ajaran-ajaran sesat yang selama ini menjadi landasan kaburnya para santri. Mulai dari saf salat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermadhab dengan Insinyur Soekarno, khutbah Jumat oleh santriwati. Adzan jalannya khutbah menggunakan kitab Injil, mengemahkan nyanyian lagu dari Israel dan salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ke tanah suci cukup ke Indramayu. Semua kesesatan itu tak ada yang disebut oleh Panji Gumilang. Bahkan Ustadz Abdul Somad sampai menyatakan bodoh ketika Panji Gumilang mengumandangkan salam ala Yahudi, tapi Panji Gumilang tak membahasnya.